Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ainur Rahmah dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan hasil laporan pengembangan media pembelajaran ISMUBA, di mana di laporan ini saya memberikan judul terkait dengan efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran materi fikih. Baik, latar belakang masalah yang penulis ambil terkait dengan pembuatan media audio visual untuk materi fikih adalah ada 3 komponen, yaitu yang pertama adalah dewasa ini yang mendominasi di lingkungan pendidikan itu adalah generasi Z, di mana karakter generasi Z itu adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Mereka sangat ramah dengan teknologi. Maka mau tidak mau dunia pendidikan harus beradaptasi, harus bisa mengkorelasikan pendidikan sehingga bisa menyentuh para generasi Z untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Sebelum para dunia pendidikan berbenah dan mengintegrasikan teknologi dalam dunia pembelajaran, nyatanya dunia pendidikan sudah dituntut lebih awal untuk segera menerapkan teknologi dalam dunia pembelajaran, yaitu di mana dengan adanya wabah COVID-19, dunia pendidikan diminta untuk bagaimana melakukan pembelajaran secara maksimal walaupun dilakukan secara daring. Maka dari itu, dengan adanya wabah COVID-19 yang kemudian pembelajaran tatap muka, yang semulanya tatap muka seperti biasa itu kita lakuin, itu sudah beralih kepada pembelajaran jarak jauh, di mana peserta didik dan guru tidak berada dalam satu tempat. Sehingga bagaimana caranya seorang guru maupun dunia pendidikan bisa menginternalisasikan nilai, bisa menyampaikan materi dengan baik sekalipun secara virtual. Itulah yang melatar belakangi penulis mengapa ingin melakukan pengembangan media pembelajaran dengan media audiovisual untuk materi fikih. Efektivitas media audiovisual pada pembelajaran materi fikih di sini, penulis mengambil dari materi fikih kelas 11 semester ganjil, yaitu terkait dengan muamalah, di mana kompetensi dasarnya memiliki 3 kompetensi, yaitu 3.8 terkait dengan menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, kemudian 3.9 terkait dengan menelaah dalil tentang larangan curang dalam takaran pada praktek jual beli, yang 3.10 yaitu terkait dengan menelaah contoh transaksi ekonomi dalam Islam, yaitu musyarakah, mudharabah, dan murabahah. Dari 3 kompetensi dasar tadi dapat di breakdown terkait dengan indikator pencapaian kompetensinya. Kurang lebih ada 8 indikator pencapaian kompetensi, di mana dari 8 indikator pencapaian kompetensi ini kemudian dijabarkan kurang lebih nanti peserta didik dalam pembelajaran materi fikih kelas 11 semester ganjil ini kurang lebihnya ada terdapat 6 sub materi pembahasan, di mana 6 sub materi pembahasan itulah yang nanti akan menjadi sasaran untuk media audio visual yang akan disampaikan oleh peserta didik. Adapun pembuatan pengembangan media pembelajaran ISMUBA di sini, selain video, penulis juga menggunakan media Kahoot, di mana Kahoot itu semacam game pembelajaran interaktif, walaupun opsi jawabannya hanya 4, tapi itu adalah bisa digunakan untuk pretest, untuk mengetahui persepsi pengonan peserta didik sebelum dimulainya paparan-paparan demi paparan terkait dengan materi yang akan disampaikan, sehingga ketika pretest dilakukan, kemudian guru maupun peserta didik bisa menimbang sejauh mana peserta didik sudah memahami terkait dengan materi yang akan disampaikan, sehingga bisa meningkatkan engagement
keterkaitan, kemudian ketertarikan terhadap materi di awal, sehingga diharapkan kedepannya nanti peserta didik lebih kemudian memperhatikan terkait dengan paparan materi. Selain dari kahot yang dilakukan di pre-test sebelum materi ataupun post-test, di sini penulis juga menggunakan pembuatan video, ya, di mana media audio visual yang dibuat oleh penulis menggunakan media PowerPoint, di mana nanti penulis menggunakan media PowerPoint, kemudian dimasukkan suara audio visual dari penulis, yang kemudian dari pembuatan seperti itu kemudian diekspor menjadi MP4, ya, yang mana materi sebagaimana mengacu kepada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi tadi, kurang lebihnya nanti video materi pembelajarannya terkait dengan materi muamalah, materi fikih ini kurang lebihnya terdiri dari 6 part video. Mengapa harus 6 part video? Kenapa tidak dijadikan satu? Dikarenakan di awal-awal pandemi dahulu kala, penulis juga sudah melakukan pembuatan media audio visual. Tapi di situ karena durasi terlalu panjang sehingga membuat peserta didik belum maksimal dalam mendengarkan materi yang telah disampaikan lewat video tadi. Maka dari pembelajaran yang seperti itulah akhirnya penulis ketika membuat video audio visual kembali, penulis akhirnya memutuskan untuk memecah beberapa part guna untuk memetakan materi dan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi per submaterinya. Kemudian yang ketiga adalah Google Classroom, di mana pengembangan media pembelajaran selain media audiovisual, kahot, kemudian video, penulis juga mau menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini digunakan untuk memberikan informasi kepada peserta didik terkait dengan video-video yang akan mereka gunakan yang akan ditampilkan di saat pembelajaran, bisa dilihat secara mandiri maupun dilakukan secara bersama-sama lewat penayangan di Google Meet. Berikut adalah salah satu dokumen pretest yang telah dilakukan menggunakan media kahot, di mana ini kurang lebihnya terdiri dari 5 soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait dengan materi ekonomi Islam, kemudian materi jual beli, materi yang berkaitan dengan bab muamalah seperti ini, sehingga ke depan nanti peserta didik lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Berikut penulis tampilkan salah satu media audio visual yang telah penulis sampaikan, yang telah penulis buat, dari yang mana video ini kemudian diunggah lewat YouTube, yaitu dengan channel Rumah Peradaban Ilmu. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan ketentuan jual beli. Transaksi jual beli bisa terlaksana manakala memenuhi rukun dan syarat jual beli. Transaksi dikatakan jual beli manakala memenuhi 4 rukun, yaitu yang pertama adalah adanya penjual, yang kedua itu adalah salah satu cuplikan media audiovisual yang telah dibuat oleh penulis. Bisa dicermati kembali atau kemudian bisa dilihat di channel YouTube Rumah Peradaban Ilmu, di mana penulis mengunggahnya di sana, ataupun saat peserta didik ingin mengulang-ulang materi itu lagi bisa disaksikan lewat channel YouTube Rumah Peradaban Ilmu. Itulah hasil laporan pembuatan pengembangan media pembelajaran ISMUBA yang telah penulis buat. Semoga dari pengembangan ini bisa mencapai pembelajaran yang lebih maksimal dan peserta didik tidak hanya mengetahui tapi juga lebih memahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itulah hasil laporan kami. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.